Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Isya dan Tarawih yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat, bimbingan, kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan pertolongan kepada kita, masih meridhoi kita untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sampai pada hari yang ke-20. Berapa Pak? 17 ya? Nah, 20 kok pengen segera hari raya. Jadi lembut sekali Bapak Ibu, tidak terasa. Barusan kita memulai, kemudian sekarang sudah lebih dari pertengahan, sebentar lagi akan selesai. Ada yang menyebut bahwa Ramadan itu adalah limited edition, waktu yang terbatas, karena saat ini kita bisa menikmati puasa, belum tentu tahun depan. Kesempatan itu untuk menanam amal baik di ladang yang sangat produktif yang berupa Ramadan itu adalah saat ini. Kita maksimalkan, menyapa Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mohon izin, ini bukan untuk cerita apa-apa, tapi Allah izinkan saya itu menunaikan ibadah umroh yang kedua. Yang pertama tahun 2023 itu berangkat umroh, alhamdulillah gratis, dibayari, disamani. Sebelum Ramadan kemarin ini, akhir Januari alhamdulillah juga berangkat lagi, dibayari dan disamani. Coba katakan sing yang kepengin berangkat umroh haji gratis. Alhamdulillah, kayaknya mayoritas kepingin. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, faktanya kalau kita mau menghitung, mengkalkulasi, ternyata yang menunaikan ibadah umroh haji itu lebih dari 50% rasa-rasanya juga dibayar. Kalau ada seorang suami sukses, gajinya banyak, jabatannya mentereng, sementara istrinya itu adalah ibu rumah tangga, pertanyaannya, di saat suaminya berangkat haji atau umroh, kira-kira ngajak istrinya apa enggak? Ngajak. Berarti yang bayari siapa? Suami. Kalau di Mekah Madinah itu ada 100 suami, maka berarti 100-nya istri. Itu baru satu istri. Kalau lebih dari satu diajak semua gimana? Nah, tapi tenang, tidak ada yang berani di sini kan? Nah, jadi begitu. Artinya lebih dari 50% itu adalah tidak bayar sendiri alias dibayar. Apalagi kemarin kita sebelum Ramadan itu kira-kira satu orang itu membayari 30 orang lebih. Berarti satu orang kemudian memberikan biaya memberangkatkan itu 30 orang, jadi 1/30. Belum lagi yang jebolan panti asuhan Karampilan sini yang punya perusahaan Cleantech. Nah itu kemudian Desember kemarin informasinya memberangkatkan 50 karyawannya. Itu maknanya berarti 1/50 orang. Kemudian di sekolah kita itu setiap tahun memberangkatkan 2 orang. Jadi rasa-rasanya orang berangkat ke sana itu kira-kira lebih dari 70% itu gratis, nggak bayar. Mungkin semua tidak ada bayangan nanti dari mana uangnya, nabung 2000 sudah niatkan saja insya Allah berangkat. Nah oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya tidak ingin ceritain, tapi apa yang kita ceritakan saya sempatkan selama di sana untuk menulis beberapa artikel. Di antaranya adalah artikel itu, jika Ka'bah
dan Hajar Aswad yang menjadi rebutan di sana untuk dicium, untuk memegangnya. Yang di sana itu mayoritas di sana kan kepingin itu menyentuhnya, mencium di sana itu sampai berebut. Andai kata Ka'bah itu dipotong bagian bawahnya, lalu diangkut dengan teknologi super tinggi, lalu ditempatkan di Gunung Sari Indah sini, kira-kira apakah masih punya daya tarik? Ya kan? Ka'bah plus Hajar Aswad, apakah masih punya daya tarik? Kira-kira ada orang yang mau keliling-keliling? Ada orang mau mencium Hajar Aswadnya? Mungkin, tapi hanya berlaku sementara. Selebihnya akan ditinggalkan. Kenapa? Karena rohnya hilang. Orang itu manusia, itu berfungsi itu karena ada rohnya. Ketika rohnya itu diambil, maka hanya seonggok fisik saja, tidak punya manfaat apa-apa. Ka'bah juga demikian. Rohnya itu ketika tercerabut dari lokasinya, maka sudah hilang rohnya itu. Apa yang dimaksud roh di situ? Roh yang dimaksud adalah nilai kesejarahan. Itu tidak bisa ditinggalkan. Nilai kerisalahan, nilai tauhid dan berbagai macamnya lain. Maknanya itu kemudian juga akan hilang rohnya jika dipindah ke tempat yang lain. Mungkin juga raja juga belum tentu setuju kalau dipindah ke sini. Raja Arab ya kan, Iswani gelut gitu kan. Nah, itu saya tulis yang pertama. Yang kemudian saya menulis juga itu tentang sa'i. Ada berapa sebenarnya? Sa'i itu dari Safa dan Marwah, itu hubungannya dengan rezeki. Antara usaha dengan rezeki kadang-kadang nyambung. Sa'i itu dari bukit Safa ke Marwah. Jangan dibayangkan bukit itu seperti tinggi gitu kan. Ya sudah ada seperti bangunan-bangunan seperti dulu barangkali supaya tertarik untuk ke sana. Bukit Safa ke Marwah itu kira-kira berapa meter? 400 meter. Ketika kembali berulang sampai 7 kali, itu berarti maknanya 2,8 kilometer. Jauh. Ada sejarah apa di situ? Adalah Siti Hajar yang kemudian berusaha mencari rezeki, mencari bekal air supaya anaknya Ismail yang masih kecil itu ada asupan di situ. Karena kehabisan bekal, maka apa yang dilakukan Hajar adalah lari-lari kecil dari Safa dan ke Marwah itu sampai 7 kali. Harapannya adalah ditemukan air di situ supaya nanti bisa diminumnya. Tapi apa yang terjadi? Di mana usahanya, di mana mencarinya, lalu rizkinya gimana? Ternyata yang di situ adalah air Zam-Zam yang kemudian keluar itu justru di dekat kaki Ismail yang masih kecil. Jarak antara Safa Marwah ke sumber utama air Zam-Zam itu kurang lebih 700 meter. Maknanya usahanya di mana, rizkinya di mana, dan siapa sebetulnya yang mendapatkan rizki itu? Apakah ibunda Hajar ini ataukah justru Ismail? Inilah yang kemudian menyebabkan kita kaum laki-laki tidak boleh sombong dengan rizki kita. Jabatan kita mentereng, kemudian juga uangnya banyak karena dapat gaji banyak, tidak boleh sombong. Jangan-jangan itu adalah rizki anaknya yang Allah titipkan melalui tangan ayahnya. Jangan-jangan itu juga rizki istrinya yang Allah titipkan melalui tangan suaminya. Sangat mungkin. Nah kalau kemudian jangan juga begini, ibu-ibu misalnya nanti pulang dari taraweh, lalu kemudian protes sama suaminya, Pak, kata Ustadz Munah tadi, ingat bahwa sebetulnya rizkinya papa banyak itu sebetulnya rizki mama. Terus gimana? Ya oke nek kabeh, akhirnya tipek kabeh. Gajinya seluruhnya diambil. Makanya kemarin barengan kita itu ada bapak-bapak usianya sudah 65 tahun lebih, di saat yang lain belanja itu lunggu-lunggu tenger-tenger ketar-ketir gitu. Pak, yang lain belanja jenengan kok lunggu-lunggu tok? Ya apa Ustaz? Wong duit wis dijaluk kabeh. Oh, saya bilang, aman itu, bagus saya bilang. Itu biasanya kalau dibawa istri itu nyantol buat di rumah, di kendaraan begitu. Itu bagus. Gak terima duit iku tok Ustaz sing dijaluk. Dompet saya dibolehin. Oh, saya bilang, Pak, itu nyari dompet itu bukan nyari uang, tapi kemudian ngecek jangan-jangan di dompetnya jenengan itu ada foto Mbak Inara Rusli. Dicek itu saya bilang. Ngono ta Bu? Mboten nggih.
Nah, sudah disesuaikan saja gitu. Ya jangan-jangan memang bukan rezeki kita kaum suami ini, tapi memang jangan-jangan juga rezeki kita kaum suami supaya kita mampu menafkahi keluarga kita. Nah, kemudian ada pernyataan begini. Kalau ingin kaya, maka bekerja keraslah. Ini lazim terjadi di lingkungan kita. Pertanyaannya, pernyataan itu benar apa salah? Menurut Bapak itu, kalau ingin kaya maka bekerja keraslah. Kira-kira benar apa salah? Bisa benar, bisa juga tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena bisa kan banyak juga kalau kemudian kekayaan itu, rizki itu, ya kan, faktor kerja keras. Banyak orang itu kerjanya santai, delok kantor kanan kiri wis beres, tanda tangan mulai mana duwe gembrojo. Ada orang yang bekerja siang dan malam tapi rizkinya juga biasa-biasa saja, cukup gitu saja. Ini menunjukkan kadang-kadang tidak selalu berbanding lurus urusan rizki antara bekerja dengan rizkinya. Kenapa? Karena memang prerogatif Allah rizki itu. Di dalam Al-Quran itu banyak, ada kurang lebih 8 sampai 9 sumber rizki. Yang pertama adalah rizki itu datang hadir itu karena nilai ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalan hidupnya, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rizki bisa hadir karena nilai ketakwaan. Rizki juga bisa datang itu karena bersyukur. Karena bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat, menambah rezekinya. Tapi barang siapa yang ingkar, maka ingatlah bahwa azab Allah itu sangatlah pedih. Ini hadir karena bersyukur. Ini contoh saja, misalnya Bapak Ibu itu punya anak SD. Anak SD ini yang biasanya kita beri uang saku 5.000, itu tiba-tiba kondisi tertentu ekonomi jatuh, kemudian hanya diberikan 2.000. Kita serahkan itu saat mau berangkat sekolah. Lalu jawaban anak ketika yang biasanya 5.000 lalu hanya 2.000, dia bilang begini, "Ma, Pak, terima kasih. Insya Allah 2.000 ini cukup. Nanti akan saya kelola, 50%-nya saya pakai jajan, 50%-nya nanti saya akan tabung. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Pak." Kira-kira jenengan senang ngomong, Pak? Ketika punya anak semacam itu, senang. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada hambanya yang selalu bersyukur dalam kondisi apapun, senang, mesti akan ditambah nikmatnya, ditambah rizkinya. Ini adalah rizki datang karena bersyukur. Yang ketiga, rizki datang karena istighfar. Memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang memang rizki itu tidak bisa nyampe ke kita, itu karena ada dosa. Jadi menjadi penghambat itu. Karena dosa sehingga menjadi penghambat dari rizki kita akan datang. Maka memohon ampun itu akan menjadi salah satu solusi supaya rizki itu datang. Disebutkan dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. Kemudian rizki datang karena sedekah. Ini sudah banyak dibahas di surat Sabah itu ayat 39. Kami yang akan mengembalikan apa yang kau keluarkan. Nah itu kira-kira begitu. Saya percepat saja karena kurang 5 menitan ya. Kurang berapa menit Pak? Nah 10. Kakak ya nanti disemprit sama Pak Tabir ya. Nah kemudian yang kelima, rizki datang karena menikah. Misal Pak, jenengan punya anak cantik, pendidikannya tinggi, karirnya mentereng, lalu mohon maaf, ada pemuda belum punya pekerjaan, wajahnya mengizin rotok rembes, jenenge contohnya rotok ekstrim ya, rotok rembes, kemudian ngelamar anaknya jenengan. Pertanyaannya, kira-kira jenengan terima apa enggak? Mikir ya, mikir. Sangat ngabote pilihannya kan sampai ke jawab ya. Karena pilihannya berat. Kalaupun ditolak, itu kemudian tolaklah dengan bijak. Kalau kemudian ditolak, jangan berpikir ini karena belum punya pekerjaan. Asal kemudian dia punya visi ke depan dan apa yang dilakukan dan tidak pernah putus asa, sudah mungkin bisa diterima menjadi pertimbangan. Sebab Bapak sekalian, dulu saat belum menikah itu mungkin remeh. Setelah menikah bisa merecet, bisa glowing. Urusan
apa namanya wajah itu tergantung bibit atau enggak. Semula biasa kemudian di duit itu sok berubah Bapak, ya kan? Sok berubah. Saya termasuk yang mengalami, di mana sebelum menikah saya ngajar itu gaji saya 200.000. Saya kemudian menikah tahun 2006 bulan Maret tanggal 5 berarti kemarin gitu ya. Itu berarti ulang tahun keberapa itu. Nah kemudian itu menikah, setelah menikah April bulan berikutnya langsung naik Pak. Dari 200.000 naik saya cek itu langsung menjadi 250.000. Naik Pak, naik berapa Pak? 50.000. Saya cek kenapa kok naik, ternyata adalah tunjangan keluarga. Loh coba saya tidak menikah, tidak dapat itu tunjangan keluarga. Mungkin naik 50.000 agak remeh, tersenyum kita karena sedikit. Sekarang saya tanya, lebih baik mana? 50.000 berkah ataukah 100 juta enggak berkah? Pilih di Pak. 1 juta yang berkah, bodoh. Jadi naik Pak, dari 200 kemudian menjadi 250. Setelah itu kemudian mampu ngekos, dari kos kemudian jarak 2 tahun ngontrak, dari 2 tahun ngontrak lagi punya rumah, diberi juga. Mudah ketika kemudian sudah menikah itu. Ini ingat, baru 1 istri sudah punya rumah sudah. Loh, coba kemudian 2 istri. Aku tidak berani melanjutkan Pak. Tenang Bu, sekali lagi katanya Prof. Din Samsudin itu minal khaifin, punya keinginan tapi podo wedi kabeh. Jadi itu ya. Jadi karena menikah itu bisa menghadirkan rezeki. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6 itu kelahiran anak bisa mendatangkan rezeki. Bisa mendatangkan rezeki. Jangan kau bunuh anak-anakmu gara-gara takut miskin. Kami yang akan memberikan, mencukupi rezekinya. Sudah, makanya muncul teori banyak anak banyak rezeki. Di sini ada yang punya 11 anak kan? Alhamdulillah belum, silakan ditambah. Kemudian yang ke-7, rezeki datang karena usaha dan kerja keras. Ini baru, tapi bukan satu-satunya. Ini hanya salah satu saja, rezeki datang karena bekerja keras. Yaitu disebutkan pada surat An-Najm ayat 39. Hanya salah satu. Rezeki juga bisa datang karena hijrah, berpindah. Makanya Bapak Ibu mungkin dalam kondisi tertentu sebelumnya jabatan mentereng lalu digeser daerah plus uangnya banyak lalu tiba-tiba bergeser ke tempat kering daerah minus. Kalau itu kehendak Allah, skenario Allah, maka ridholah dengan itu, ikhlaslah dengan itu, lakukan yang terbaik di tempat itu. Nanti di situ akan menjadi sumber rezeki yang terbaik. Nikmati saja, karena sepenuhnya rezeki itu adalah urusan Allah. Mengingat posisi ini sekian banyak jalan rezeki, ini juga akan meminimalisir rasa iri kita terhadap rezeki orang. Ada kadang-kadang orang lain kaya, orang lain nambah terus, jabatannya mentereng terus, naik terus, tapi kita kemudian iri. Jangan. Dengan sumber yang sekian banyak ini, itu akan meminimalisir untuk tidak iri kepada rezeki orang. Contoh, ada teman kita itu yang kemudian rezekinya nambah terus, ya, kemudian rumah beli terus, lalu kemudian kita bisa menyampaikan dalam benak kita, oh memang jangan-jangan kenapa kok rezekinya melimpah itu, karena memang bisa jadi nilai ketakwaannya lebih baik daripada ketakwaan kita. Jangan-jangan rasa syukur teman kita ini lebih baik daripada rasa syukur kita. Jangan-jangan istighfarnya lebih sering beliau dibanding dengan istighfar kita. Jangan-jangan sedekahnya lebih banyak mereka dibanding sedekah kita. Jangan-jangan istrinya lebih banyak. Lanjut saja ya. Jangan-jangan usahanya memang kerja kerasnya lebih kerja keras beliau dibanding kita. Oleh sebab itu, apa yang Allah karuniakan ini pasti yang terbaik. Ustaz, kalau demikian apa fungsi kerja? Kalau tidak selalu berbanding lurus, kerja itu fungsinya adalah untuk ibadah kepada Allah. Kalau untuk ibadah kepada Allah dan hanya mencari ridha Allah, maka ada pimpinan, tidak ada pimpinan, kita tetap akan bekerja keras, mengingat bahwa kerja keras itu adalah bagian dari ibadah. Persoalan nanti kemudian mendatangkan rezeki, ini adalah bagian dari takdir dan jalan rezeki kita. Mudah-mudahan
Allah memberkahkan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki kita ini, uang kita ini gak entek-entek. Bisa gak entek-entek. Mudah-mudahan Allah berkahkan semuanya, usia kita, keluarga kita, ilmu kita, dan berkahkan juga harta kita. Demikian dari sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf mungkin terlalu panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.